Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak pengurus DKM Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para ustadz, para kiai, para sesepuh di Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak limpahan nikmat untuk kita semuanya. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat iman dan nikmat Islam itulah Allah Subhanahu wa taala gerakan kita semua menuju rumah Allah ini untuk sama-sama beribadah. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu yang kata Rasulullah senantiasa dinaungi oleh doanya para malaikat. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita semua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba untuk mengkaji salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan yang memberikan pelajaran bagi kita tentang doa kebaikan untuk keluarga kita. Kenapa kita mesti belajar atau mengkaji tentang doa-doa dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis? Sebab salah satu prinsip dari orang-orang yang beriman, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita, bahwa dalam kehidupan ini orang beriman harus senantiasa menyempurnakan kehidupannya dengan dua syarat. Yang pertama, orang-orang yang beriman harus senantiasa menjadi orang-orang yang memaksimalkan usahanya, memaksimalkan ikhtiarnya dalam rangka mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, usaha tersebut, ikhtiar tersebut harus disempurnakan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang-orang yang beriman meyakini bahwa sekuat apapun usaha kita, tetap pada akhirnya yang menentukan hasil dari usaha kita itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ulama kita memberikan satu kaidah penting untuk kita, di mana mereka mengatakan bahwa orang yang hanya berusaha tanpa berdoa kepada Allah itu adalah orang sombong, karena dia merasa dengan kekuatan diri yang dimilikinya dia akan mampu meraih apa yang diinginkannya. Padahal kata para ulama, hasil yang muncul itu
sesungguhnya semata-mata adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dia hanya berusaha tanpa ada doa kepada Allah, para ulama mengatakan orang itu adalah orang yang sombong. Demikian sebaliknya, kalau ada orang yang hanya berdoa kepada Allah, hanya meminta kepada Allah tanpa diiringi dengan usaha, dengan ikhtiar yang dia mampu, maka kata para ulama itu adalah orang bodoh. Sebab tidak mungkin tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sesuatu, menakdirkan sesuatu sebelum kemudian kita sebagai orang yang beriman berusaha semampu, semaksimal yang kita bisa. Maka itu inilah prinsip penting dalam kehidupan kita, bahwa dalam setiap sisi kehidupan kita senantiasa diajarkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Dan yang kedua, kemudian kita sempurnakan ikhtiar itu dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka demikian juga manakala bapak-bapak yang sudah menikah memiliki anak, demikian juga ibu-ibu yang sudah menikah memiliki anak, atau yang baru menikah walaupun belum memiliki anak, atau yang akan menikah insya Allah Allah mudahkan jodohnya. Maka kemudian kita tentu menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keinginan semua orang yang berkeluarga. Maka keinginan kita untuk membangun rumah tangga yang baik ini harus kita laksanakan atau kita raih dengan usaha yang maksimal dan dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu doa yang Allah langsung ajarkan kepada kita terkait dengan kebaikan rumah tangga kita, kebaikan keluarga kita, terdapat dalam surah Al-Furqan ayat ke-70, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, wahum yaqulun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah sudah hafal doa ini dan sudah sering mengulang-ulangnya, karena kita semua adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan dalam rumah tangga atau keluarga kita. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan anak-anak yang menyenangkan mata kami, qurrata a'yun. Kemudian yang kedua, kita meminta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam doa ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan dua hal yang kita minta kepada Allah. Yang pertama, kita minta kepada Allah agar kita dianugerahi anak dan istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kita. Para ulama menjelaskan, Imam Ibnu Katsir misalnya dalam tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun, penyejuk mata itu adalah manakala kita memiliki istri dan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebab kata Imam Ibnu Katsir, bagi orang yang beriman, manakala dia melihat istrinya solehah, anaknya soleh, mereka taat kepada Allah, mereka rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, salat tidak perlu lagi diingatkan, membaca Al-Quran tiap hari, maka tentu ketika orang yang beriman melihat kondisi istri dan anaknya seperti itu, taat kepada Allah, maka ketika dia memandang anak dan istrinya, ada ketenangan dalam hatinya. Kenapa dia merasa tenang? Karena dia yakin ketika istrinya menjadi istri yang taat kepada Allah,
ketika anaknya menjadi anak yang juga taat kepada Allah, maka dia yakin istri dan anak-anaknya adalah calon-calon penghuni surga. Apalagi yang kita inginkan terhadap istri dan anak kita, kecuali mereka menjadi penghuni surga. Maka ketika kita melihat kondisi istri kita, anak-anak kita, mereka sudah taat kepada Allah, bagi orang-orang yang beriman, itulah ciri bahwa istri dan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kita. Tentu berbeda sebaliknya, manakala ada seorang suami yang beriman kepada Allah, tapi dia menyaksikan istrinya belum taat kepada Allah, anaknya belum taat kepada Allah. Setiap kali dia melihat istri dan anak-anaknya, maka dia kemudian akan bersedih, sebab dia khawatir ketidaktaatan istrinya, ketidaktaatan anak-anaknya akan menyebabkan mereka nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Maka kepedihan apalagi yang terjadi bagi seorang yang beriman, kecuali kemudian melihat istri dan anak-anaknya di dunia ini menjadi calon-calon penghuni neraka. Wa iyadu billah. Dan ayat ini, kata para ulama, itu menggambarkan kondisi para sahabat dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian sebagian dari para sahabat itu mereka bersedih karena ada ayahnya, ada anaknya, ada istrinya yang tidak ikut beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini menandakan bahwa bagi orang-orang yang beriman, ketenangan itu bukan terletak pada hal-hal yang bersifat materi, bukan pada harta, bukan pada jabatan, tapi yang paling tinggi terletak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa jadi ada orang-orang yang beriman, memiliki istri, memiliki anak, yang punya harta banyak, punya jabatan yang tinggi, tapi kemudian mereka tidak taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, tetap kemudian tidak bisa menjadi qurrata a'yun, tidak bisa menjadi pandangan, penyejuk pandangan mata kita. Karena tetap ada kekhawatiran dalam hati kita, jangan-jangan istri dan anak-anak kita ini nanti akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa pertama ini tentu tidak cukup hanya dengan doa. Harus kita barengi dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Bagaimana kemudian kita menjadikan keluarga kita, istri dan anak-anak kita menjadi istri dan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menarik adalah ketika Allah ajarkan kita doa ini, kita minta kebaikan untuk keluarga kita, maka yang Allah sebut pertama adalah istri, baru kemudian anak-anak kita. Nah, ini kata para ulama bukan sembarang menyebutkan. Di balik ini ada rahasia penting bagi kita, yakni tidak mungkin kita dapat melahirkan seorang anak yang soleh dan solehah manakala kemudian ibu mereka, yakni istri-istri kita, belum soleh, belum taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan kata lain, ketika kita para suami menginginkan anak yang soleh dan solehah, maka tugas pertama kita adalah bagaimana menjadikan istri kita menjadi istri yang solehah. Demikian juga sebaliknya, bagi para istri yang menginginkan anak-anaknya soleh dan solehah, maka tugas pertama dia adalah bagaimana menjadikan suaminya menjadi suami yang soleh, suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab dengan teori ini yang dijelaskan dalam doa ini, tidak mungkin ada anak yang soleh dan solehah kecuali dia lahir dari ayah dan ibu yang juga soleh dan solehah. Artinya para ulama menjelaskan bahwa
hierarki atau tingkatan kesolehan itu harus dimulai dari diri orang tua sendiri. Ayah dan ibunya harus terlebih dahulu mensolehkan dirinya, memantaskan dirinya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, agar kemudian nanti sang anak juga menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Nah, ini penggalan pertama dari doa tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita meminta kepada Allah agar kita dianugerahi istri dan anak-anak yang soleh dan solehah. Syaratnya adalah kita harus menjadikan diri kita terlebih dahulu menjadi diri yang soleh, diri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita jadikan pasangan kita, istri kita, suami-suami kita menjadi istri dan suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan begitu kemudian nanti insya Allah akan lahir dari keluarga itu anak-anak yang saleh dan salihah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagian dari doa yang tadi diajarkan oleh Al-Qur'an adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita juga meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dan anak-anak kita yang sudah taat tadi, yang sudah saleh dan salehah tadi, dijadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa makna di balik doa ini? Makna di balik doa ini, kata para ulama, adalah ternyata dalam konsep Islam melahirkan pemimpin yang baik itu, melahirkan pemimpin yang bertakwa itu tidak dimulai dari sekolah, tidak dimulai dari lembaga-lembaga pelatihan kepemimpinan, tapi justru dia harus dimulai dari keluarga itu sendiri. Dalam konsep Islam, mempersiapkan pemimpin harus dimulai sejak dini, yakni sejak di dalam keluarga. Artinya adalah tidak mungkin akan lahir seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bertakwa, manakala kemudian belum lahir keluarga-keluarga yang bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka itu dalam konteks kehidupan kita hari ini, kondisi kehidupan kita hari ini, kita bisa menyaksikan bagaimana kemudian keluarga-keluarga muslim itu menjadi sasaran tembak musuh-musuh Islam. Mereka paham bahwa benteng terkuat umat Islam itu bukan lembaga sekolah, bukan lembaga negara, tetapi benteng-benteng inti umat Islam itu adalah keluarga. Maka mereka kemudian berusaha menghancurkan keluarga muslim, tidak dengan mengeluarkan kita dari Islam, tapi kemudian mereka mencoba merubah pemahaman kita tentang keluarga agar tidak menjadi keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh misalnya, dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam bagi perempuan, suami itu qawwam bagi perempuan. Qawwam maknanya luas. Dia tidak hanya pemimpin, tapi juga dia penasihat, pengayom, pemberi petunjuk, penanggung jawab dunia dan akhirat. Inilah makna qawwam yang sesungguhnya. Jadi qawwam bukan hanya bermakna pemimpin, dia juga bermakna penunjuk arah, bermakna penanggung jawab dunia dan akhirat. Maka itu kenapa kemudian dalam Islam misalnya istri diwajibkan taat kepada suami, karena nanti di akhirat yang bertanggung jawab di hadapan Allah bukan istri kepada suami, tetapi suami kepada istri. Maka begitu banyak, kata Rasulullah, suami-suami yang nanti di hadapan Allah dia sulit mempertanggungjawabkan amalnya, bukan karena amalnya jelek, bukan karena dia tidak taat kepada Allah, tapi karena dia kemudian diminta pertanggungjawaban
atas ketidaktaatan istri dan anak-anak. Nah, konsep laki-laki sebagai qawwam ini hari ini kita lihat mulai banyak digempur oleh paham-paham sekuler dan liberal atas nama hak asasi manusia misalnya, atas nama kesetaraan gender misalnya, sehingga membuat banyak para istri, tapi bukan jamaah Masjid Al-Falah ini, istri di Jakarta sana saya. Di sini insya Allah. Nah, jadi banyak istri-istri yang mulai terpengaruh sehingga mereka tidak mau dipimpin oleh suaminya. Mereka mengatakan, kamu punya penghasilan, saya punya penghasilan, ayo kita sama-sama memimpin keluarga ini demi kesetaraan gender. Nah, ini usaha orang-orang yang tidak suka kepada umat Islam untuk menghancurkan Islam. Dan mereka tahu, mereka paham bahwa benteng terkuat umat ini adalah keluarga. Maka keluargalah yang kemudian menjadi sasaran tembak untuk dihancurkan. Bagaimana caranya? Mereka hancurkan konsep-konsep keluarga, prinsip-prinsip keluarga, agar umat Islam ketika mereka berkeluarga, menjalankan pernikahan, tidak menganut ajaran-ajaran Islam. Sebab mereka juga yakin musuh-musuh kita kan bukan orang-orang bodoh. Mereka kaji ayat-ayat Quran, mereka kaji hadis-hadis Rasulullah. Mereka yakin kalau keluarga muslim itu kuat, beriman, bertakwa, akan muncul pemimpin-pemimpin hebat dari tengah-tengah umat Islam. Dan ini yang tidak mereka inginkan, maka mereka rusak konsep keluarga ini. Dan atas nama HAM, atas nama kesetaraan gender, dan lain-lain. Maka kita harus waspada, jangan sampai kemudian virus-virus ini masuk ke dalam keluarga kita, ke dalam diri istri dan anak-anak kita. Belakangan kita tahu lagi viral di media sosial, ada seorang yang berhijab, lulusan Jerman. Dia mengatakan, saya sudah sepakat dengan suami, setelah kami menikah, kami tidak akan memiliki anak. Apa alasannya? Anak itu adalah sesuatu yang membebani. Anak itu sesuatu yang menghalangi perkembangan profesi kami. Padahal dia orang Islam, mengakunya muslim, berhijab lagi, tapi dia kemudian berani mendeklarasikan satu prinsip yang berasal dari musuh Islam, yakni prinsip child free, bebas dari anak. Dia merasa hebat karena merasa itu merupakan pemikiran yang modern, pemikiran yang maju, padahal jelas pemikiran itu bertentangan dengan agama kita. Rasul jelas mengatakan, kalau cari istri, carilah yang berpotensi memiliki banyak anak. Ini perintah Rasul. Jadi perintah Rasul bukan hanya harus memiliki anak, bahkan kalau bisa miliki anak sebanyak-banyaknya. Dan mereka tahu kalau umat Islam semakin banyak akan semakin kuat, maka dihancurkanlah prinsip ini. Mereka jajakanlah prinsip kebebasan dari anak, tidak ingin memiliki anak. Argumentasinya macam-macam, alasannya macam-macam. Populasi dunia sudah overload katanya. Padahal di Sumatera ini tanah masih banyak yang kosong. Overload itu di Jakarta mungkin, tapi di Sumatera, di Kalimantan, tanah masih banyak yang kosong, luas. Jadi tidak ada istilah overload itu. Ini murni berangkat dari ketidaksukaan musuh-musuh kita terhadap umat Islam, sehingga mereka mencoba menghancurkan prinsip-prinsip dasar dalam keluarga muslim. Nah, maka inilah yang harus kita jaga. Kita harus jaga keluarga kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang anggotanya, suami, istri, dan anak-anaknya merupakan hamba-hamba yang taat kepada Allah. Sebab ketika mereka taat akan muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa dari tengah-tengah keluarga muslim yang taat ini. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ketika kita menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, jangan banyak menyalahkan orang lain. Ayo kita sama-sama berusaha
agar kita bisa membangun rumah tangga yang bertakwa, karena dari situlah kemudian nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok sejenak sejarah perjalanan umat Islam ini sejak masa Rasulullah hingga hari ini. Manakala kita menyaksikan ada seorang pemimpin yang luar biasa, maka ketika kita urutkan bagaimana kondisi keluarganya, kita pasti akan menemukan bahwa pemimpin yang hebat itu berasal dari keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil misalnya satu saja contoh, seorang khalifah, yakni Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dari kekhalifahan Muawiyah atau Umayyah, yakni kekhalifahan setelah khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Kita tahu setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi banyak gejolak, terjadi banyak goncangan dalam pemerintahan Islam saat itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memimpin kaum muslimin tidak lama, kurang dari 3 tahun, 2 tahun 11 bulan, atau ada yang mengatakan 2 tahun 9 bulan, tidak sampai 3 tahun. Tetapi yang luar biasa dari beliau adalah dalam 3 tahun masa kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz mampu membawa kaum muslimin kepada kesejahteraan. Gambaran sejahteranya kaum muslimin saat itu di masa akhir kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz adalah bingungnya lembaga atau badan zakat waktu itu. Baitul zakat itu bingung waktu itu. Kenapa mereka bingung? Apakah bingung karena tidak punya dana? Bukan. Mereka bingung karena dana zakat banyak tapi mustahik tidak ada. Beda dengan hari ini. Kalau hari ini dana tidak ada, mustahik banyak. Saat itu kebalik, dana zakat banyak, melimpah, tapi kemudian tidak ada mustahik yang berhak diberikan zakat. Apa artinya? Artinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu mensejahterakan kaum muslimin sampai kemudian semuanya menjadi muzaki. Akhirnya saat itu, karena tidak ada lagi mustahik yang berhak menerima zakat, Umar salurkan dana zakat itu untuk membangun alam, membangun pohon-pohon, menghijaukan gurun-gurun, agar kemudian memberikan ketenangan kepada masyarakat. Ini hanya satu contoh bagaimana kemudian di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu kesejahteraan terjadi luar biasa. Nah, maka ketika kemudian kita saksikan kenapa Umar bin Abdul Aziz bisa muncul menjadi pemimpin yang hebat, salah satu sebabnya adalah karena dia berasal dari keluarga dan keturunan yang bertakwa. Umar adalah putra dari Abdul Aziz. Ibunya adalah Laila Ummu Asim. Siapa Laila Ummu Asim ini? Beliau adalah cucu dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tentu sudah mengenal kisah tentang Asim. Asim ini anaknya Umar yang dinikahkan dengan seorang penjual susu. Jadi waktu itu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah sedang turun ke bawah, sedang sidak malam hari, sidak ke tempat-tempat yang kira-kira memerlukan bantuan. Umar mendengar di satu rumah ada dialog antara ibu dan anak, ibu penjual susu dan seorang anak. Ini anak perempuan, anak gadis. Ibunya mengatakan kepada rugi karena pedagang-pedagang lain mereka curang, menambahkan susu dengan air dan menurunkan harga susu. Kalau kita tidak mengikuti kecurangan itu, kita akan sulit menjual susu kita karena harganya mahal. Kata sang ibu, bagaimana kalau kemudian
kita ikuti kecurangan mereka, kita tambahkan susu ini dengan sedikit air. Kata anaknya, wahai ibu, itu dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ibunya menjawab, nah ini malam hari, Umar lagi tidur. Dia tidak akan tahu kalau kita mencampur susu dengan air. Sang anak kemudian menjawab, wahai ibu, Umar mungkin tidak tahu, tapi Tuhannya Umar pasti tahu. Mendengar kata-kata ini, Umar tidak banyak cakap. Umar langsung pulang. Umar kumpulkan anak-anak laki-lakinya. Siapa di antara kamu yang siap nikah? Ada calon istri solehah. Luar biasa Umar ini. Hanya mendengar satu kalimat, yang kalimat itu mencerminkan ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Dia pegang kalimat itu dan dia yakin bahwa yang mengatakannya adalah orang yang salihah. Maka di antara anak-anaknya, Asimlah yang kemudian siap untuk menikahi sang gadis tadi. Belum kenal, tidak tahu wajahnya, tapi karena diyakinkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang salehah, yang percaya iman kepada Tuhannya, kemudian Asim siap menikah dengan wanita tersebut. Maka singkat kata, menikahlah mereka. Maka nanti lahirlah cucu dari Asim dan istrinya ini, yakni Laila binti Asim ini, atau anak dari Asim ini, yakni Laila binti Asim. Laila inilah yang merupakan ibu dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini lahir dari seorang ibu yang keimanannya memukau sahabat besar sekelas Umar bin Khattab. Bapak dan ibu, Umar itu sahabat yang imannya sudah tidak lagi bisa dipertanyakan. Saking kuatnya imannya Umar, ada kisah yang menarik tentang Umar ini. Satu kali ada sahabat yang kesurupan, kemasukan setan. Umar hanya membaca qaf, setan langsung kabur, lari terbirit-birit. Nah saat itu ada sahabat lain yang menyaksikan. Oh, dia berpikir berarti nanti kalau ada yang kesurupan cukup dibacakan qaf, kabur dia. Ketika Umar sudah wafat, terjadi lagi kesurupan. Sahabat yang tadi menyaksikan, wah ini saatnya membaca qaf nih. Dia baca qaf, setannya tetap aja di situ. Qaf, tidak pergi-pergi juga. Maka dia tanya, wahai setan, wahai jin, kenapa engkau tidak pergi? Dulu ketika Umar membacakan qaf, engkau lari terbirit-birit. Tapi ketika aku yang membacakan, kenapa engkau tetap di situ? Kata si jin, kenapa aku lari ketika Umar membacakan qaf? Karena keimanan yang dimiliki Umar cukup membuatku tersiksa walau dia hanya membaca qaf. Ini keimanan Umar luar biasa. Karena itu kemudian manakala Umar yang imannya luar biasa ini justru terpukau dengan keimanan seorang gadis perempuan, berarti gadis ini juga keimanannya luar biasa. Dan memang dia yakin, dia tidak takut dengan Umar. Yang dia takuti adalah Tuhannya Umar. Nah maka dengan keyakinan itulah tadi Umar membawa atau meyakinkan anak laki-lakinya bahwa orang ini atau perempuan ini adalah seorang calon istri yang baik, yang salehah, yang beriman kepada Allah. Mereka menikah, nanti lahirlah Laila bin Asim. Dari Laila inilah kemudian lahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu terbukti dia menjadi pemimpin besar bukan karena, atau salah satu sebabnya adalah karena dia lahir dari seorang ibu yang salehah. Dan tentu ayahnya pun yakni Asim bin Umar bin Khattab juga adalah seorang ayah yang salehah. Apalagi kemudian Umar bin Abdul Aziz ini sejak kecil dibimbing, dididik oleh pamannya, yakni Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang kata sahabat yang lain ibadahnya paling mirip dengan Nabi.
Jadi kata para sahabat, kalau kita ingin melihat bagaimana Nabi beribadah, lihatlah sosok Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu tabi, mengikuti apapun yang dilakukan Rasulullah. Bahkan pernah Abdullah bin Umar ini sholat di atas lumpur. Para sahabat bertanya, wahai Abdullah, kenapa engkau sholat di atas lumpur? Kan masih banyak tempat lain yang kering. Jawaban Abdullah, dulu ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah, disinilah Rasul sholat. Maka sekarang aku pun sholat di sini, walaupun dulu itu kering, sekarang basah. Tapi itu membuktikan bagaimana kemudian Abdullah bin Umar sangat ingin mengikuti Rasulullah. Dan Umar bin Abdul Aziz sejak kecil dididik oleh pamannya ini. Nah, jadi ibunya perempuan salihah, gurunya sahabat mulia Abdullah bin Umar, maka muncul atau lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ternyata keberkahan keluarga ini berlanjut pada keluarga Umar bin Abdul Aziz. Dikisahkan Umar bin Abdul Aziz ini punya 15 anak. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, dia tidak meninggalkan warisan harta kecuali amat sangat sedikit. Kaum muslimin sedih waktu itu melihat anak-anaknya. Rumahnya sederhana, pakaiannya sederhana. Begitu bapaknya yang khalifah, pemimpin kaum muslimin yang bisa mensejahterakan seluruh kaum muslimin, tidak meninggalkan warisan apa-apa kecuali sedikit. Tetapi kemudian para jamaah sekalian, sejarah membuktikan dari 15 anak Umar bin Abdul Aziz, kemudian tidak ada seorang pun yang hidupnya susah, yang hidupnya melarat. Mereka berkembang menjadi orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang-orang soleh. Apa kuncinya? Karena bapaknya adalah seorang pemimpin yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Maka inilah penggalan doa kita yang kedua. Kita meminta kepada Allah agar Allah jadikan dari tengah-tengah keluarga kita muncul pemimpin-pemimpin yang dapat memimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau yang dipimpin orang-orang yang bertakwa, maka pasti yang memimpin orang yang lebih bertakwa. Tidak mungkin akan muncul pemimpin dari masyarakat yang bertakwa, seorang yang tidak bertakwa. Pasti orang yang bertakwa akan dipimpin oleh orang-orang yang lebih bertakwa. Maka doanya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau ingin muncul pemimpin yang bertakwa, kita harus terlebih dahulu membangun rumah tangga yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Dari situlah kemudian Allah akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari ayat Al-Qur'an, surat Al-Furqan ayat ke-70 tentang kebaikan keluarga kita. Maka oleh karena itu, saya yakin kita semua, termasuk saya sendiri, menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bertakwa. Maka syaratnya dua tadi. Pertama, kita ikhtiar berusaha sebaik mungkin kita jadikan diri kita, pasangan kita, istri atau suami kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya. Maka dengan demikian nanti insya Allah akan lahir anak-anak yang juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mulai hari ini tetapkan bahwa visi keluarga kita bukan agar menjadi kaya, bukan agar menjadi pejabat tinggi. Itu semua nanti akan Allah berikan. Yang penting adalah bagaimana kemudian visi keluarga ini menuju keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita kumpulkan istri kita kumpulkan suami kita dengan anak kita ajak berdialog, kita ajak berdiskusi. Yuk, bagaimana mulai hari ini kita sepakat jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Katakan kepada istri kita, Pak, katakan kepada anak-anak kita, Pak, bahwa nanti di hadapan Allah yang bertanggung jawab adalah kita. Maka manakala kemudian istri kita belum taat, anak kita belum taat kepada Allah, yang akan Allah salahkan pertama adalah kita sebagai suami. Maka itu kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang beriman di sini? Mereka adalah suami-suami, bapak-bapak. Perintahnya dua. Satu, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Dan yang kedua, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Siapa mereka? Istri dan anak-anak kita. Nara, dari jilatan api neraka. Jadi Allah itu maha adil. Manakala Allah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki sebagai qawam, sebagai pemimpin, tetapi kemudian di sisi yang lain laki-laki juga diberikan tanggung jawab yang berat, tanggung jawab dunia dan akhirat. Maka bapak-bapak boleh mengatakan kepada istri, kepada anak-anak kita, kalau kalian sayang sama bapak, ingin memudahkan urusan bapak nanti di akhirat, di hadapan Allah, ayo kita sama-sama menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Inilah mungkin ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari doa ini. Kita jadikan keluarga kita memiliki visi yang jelas. Visi nomor 1 dan yang paling utama adalah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, agar kemudian istri dan anak-anak kita nanti akan bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata kita, tidak hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat. Dan yang kedua, agar muncul dari tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang dapat membawa kita semua kepada kesejahteraan yang sesungguhnya dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan dengan usaha kita semua membangun rumah tangga yang bertakwa, kaum muslimin secara keseluruhan kemudian akan menjadi kaum yang Allah berkahi, yang Allah berikan pemimpin yang bertakwa, dan pada akhirnya akan menjadi sebab dari kebangkitan umat ini insya Allah. Demikian saya kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menghafalkan doa ini. Insya Allah sudah hafal semua. Tinggal sering-sering dibacakan, sering-sering dipanjatkan kepada Allah. Dan yang penting juga adalah diusahakan, diikhtiarkan sebaik mungkin agar apa yang kita minta dalam doa ini Allah kabulkan. Sebab kembali ke prinsip awal tadi, kita yakin bahwa doa saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, berikan kita petunjuk, berikan kita kekuatan agar kemudian kita semua bisa membentuk keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semoga Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.